Supa, Alita, Sidenreng Rapang, dan Sawito. Sejak muda, ia dikenal berani, tegas, dan setia pada prinsip. Menjabat sebagai Panglima Pertama Tentara Republik Indonesia Divisi Hasanuddin, ia memimpin perjuangan melawan pasukan Belanda. Hingga akhirnya, pada 2 Februari 1947, ia gugur di Parepare, meninggalkan jejak perjuangan yang tak lekang oleh waktu. Julukan Singapodi melekat padanya, sebuah simbol keberanian dari tanah Bugis. Dalam kehidupan pribadinya, Bau Masepe menikah sebanyak 3 kali dan dikaruniai 7 anak. Istri pertamanya, Andi Macaya, memberinya seorang putri bernama Andi Habibah. Istri keduanya, Linga Daeng Singara, melahirkan seorang putra, Andi Ibrahim, dan seorang putri, Bau Tekne. Sementara itu istri ketiganya, Andi Soji Petakan Jekne, dikaruniai 4 anak, Bau Kuneng, Bau Amesangeng, Bau Dala Uleng, dan Bau Fatimah. Di akhir hidupnya, ia berpesan, "Sekolahkan anak-anak kita, karena jika bukan saya yang menikmati hasil perjuangan ini, maka kelak generasi peneruslah yang akan menikmatinya." Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah program inisiatif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, tahukah kamu siapa orang yang menyediakan dan memasak beratus-ratus porsi makanan bergizi gratis setiap hari? Dalam menjalankan program ini, pemerintah memberdayakan kelompok ibu-ibu PKK, Dharma Wanita,
hingga komunitas lokal di berbagai daerah untuk menjadi penyedia catering MBG. Mereka dilatih dalam pengolahan makanan sehat, manajemen dapur, serta standar kebersihan dan gizi oleh Badan Gizi Nasional dan dinas terkait. Yang menarik, dana program ini tidak disalurkan ke perusahaan catering besar di kota, melainkan dikelola langsung oleh tangan-tangan terampil ibu-ibu di daerah, menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. BGN mencatat bahwa hingga 20 Oktober 2025, program makan bergizi gratis telah menjangkau lebih dari 36,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Angka 36,7 juta ini bukan sekedar statistik, melainkan jutaan harapan yang diperjuangkan. Melalui tangan-tangan terampil ibu-ibu komunitas kita, program MBG telah membuktikan bahwa investasi pada gizi adalah kunci untuk mencerdaskan anak bangsa. Anda masih mendengarkan Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat budaya, Senin 12 Januari 2026, Richard Ferdinand. Kita sekarang sudah di program apresiasi budaya lokal, mengangkat tema besar, jalanan ke jaringan dengan transformasi kultur transportasi. Di ujung Zoom kita ya, ini sudah terhubung langsung dengan sahabat budaya. Beliau adalah Dr. Sumarlin Rengko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Abang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2026. Iya, selamat tahun baru. Iya, terima Pak. kasih. Terima kasih sebelumnya sudah hadir walaupun lewat ini ya, lewat Zoom ya. Tahu memang kegiatan Abang full sekali ya. Siap. Oke. Nah, oke. Iya, Abang. Apa sebenarnya dimaksud dengan munculnya gaya hidup modern di masyarakat ini membuat kultur kita ini akhirnya juga ikut bergeser dan berubah menyesuaikan perkembangan zaman ya. Nah, mari kita langsung ke pertanyaan kita. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan jalan ke jaringan transformasi kultur transportasi? Tabe. Ya, transformasi adalah perubahan besar yang terjadi di masyarakat terkait transportasi atau mobilitas masyarakat, Iya. baik di perkotaan maupun di pedesaan. Seperti itu. Jadi perubahan besar yang terjadi di masyarakat dalam hal mobilitas bertransportasi di jalan. Seperti itu transformasi. Misalnya seperti ini. 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, masyarakat secara umum itu dekat dengan PT-PT. Iya. Adapun transportasi yang bisa diakses secara telepon, misalnya taksi sudah ada. Tetapi masyarakat pada umumnya adalah transportasi PT-PT ataupun transportasi yang lebih kecil, baik yang digerakkan tenaga manusia maupun tenaga mesin yang kapasitas 1 sampai 2 orang, misalnya
saat ini dikenal bentor, becak motor. Sekarang becak motor pun ikut digital dengan platform misalnya warna kuning, ada yang warna hijau, dan macam-macam ada di masyarakat ini. Iya. Itu loncatan yang luar biasa. Jalur PT-PT itu kan masing-masing ada trayeknya. Misalnya 07 jalur Petarani, kampus Unhas, 05 kampus Unhas Jalan Cendrawasih, 0 sekian jalur Veteran ini. Masuknya digitalisasi itu tidak ada lagi batas-batas wilayah arah-arah transportasi itu. Iya. Seperti itu. Saya kira transportasi seperti itu. Tidak ada batas-batas atau jalur-jalur tertentu yang dimiliki oleh moda transportasi itu. Ibarat sinyal, tidak ada lagi ruang batas. Saya di rumah bisa akses komunikasi di studio. Begitu pula moda transportasi hari ini. Tidak ada lagi ruang batas, tidak ada lagi batas ruang antara pemakai jalan dengan pengusaha atau orang yang berprofesi sebagai sopir, berprofesi sebagai transportasi di masyarakat. Lalu kemudian bagaimana Abang melihat pergeseran makna jalanan dari sekedar ruang fisik, kemudian dia berpindah tempat menjadi bagian dari jaringan digital yang terintegrasi? Ya, jalanan hari ini tidak bisa dikatakan kita menunggu PT-PT lagi. Maknanya sekarang adalah kita mau masuk di dunia digital. Kehidupan kita itu pantau dengan digital. Saya tidak bisa lagi menunggu Bang Richard di jalan sekian, misalnya seperti itu. Bang Richard dengan cepat bisa mengakses moda transportasi digital yang mungkin lebih cepat dibandingkan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Jadi batas ruang itu sekarang lebih cepat. Akses lebih cepat, kemudahan aksesnya lebih cepat. Karena tidak terikat lagi dengan halte yang satu, halte yang dua, tempat menunggu PT-PT atau moda transportasi yang lain. Iya. Oke, berarti memang begitu penting ya? Sangat penting, saya kira hari ini masyarakat itu adalah pertama peluang bisnis bagi saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai sopir, terus bagi ekonomi bentuk ekonomi yang lain juga memudahkan kan seperti itu. Tetapi tentunya ada yang bergeser, Bang. Oke. Mungkin bergeser juga karena apakah itu mempengaruhi zaman sekarang atau memang sudah saatnya harus terjadi perubahan besar-besaran? Iya, mesti ada perubahan, mesti kita siap beradaptasi dengan seperti itu. Saya kira siap beradaptasi kan. Semua hari ini semua serba digital. Iya. Kita tidak serta-merta, tetapi ada hal tertentu yang tidak bisa hilang di dalam culture digital itu, dengan budaya digital itu. Misalnya kita sebisa mungkin masih butuh saling menyapa di ruang-ruang publik. Iya. Kita tidak akan pernah lagi atau begitu sulit berjumpa dengan sahabat-sahabat kita di ujung jalan menunggu PT-PT memakai payung. Itu yang hilang, saya pikir. Oke. Ada sisi ruang-ruang kemanusiaan atau relung kemanusiaan yang hilang. Seperti itu. Tentunya ini efek, saya katakan bukan dampak ya, tapi ada hal-hal yang hilang dari culture digital hari ini. Kemarin kita misalnya di 007, kita tidak saling mengenal, ini anak UNM, ini anak kampus ini anak UNHAS, tapi kita saling mengetahui bahwa dia mahasiswa. Oke. Iya, kita tidak seperti itu. Ketika misalnya masuk di kampus UNHAS misalnya, oh anak sospol turun di depan Ramsis, anak teknik misalnya turun di depan PKM, lapangan basket. Seperti itu yang hilang hari ini. Walaupun masih ada mahasiswa pemakai PT-PT kampus, tapi ada yang hilang. Ini bukan sekadar nostalgia, tetapi ada makna tertentu yang hilang, yang begitu sulit kita menyapa. Oh, itu sahabat saya tidak tahu namanya itu, tapi saya kenal dia, itu anak komunikasi.
sahabatnya satu anak RI, seperti itu. Jadi itu yang hilang. Ya. Kemudian apakah transformasi ke arah transportasi berbasis jaringan ini telah mengubah budaya disiplin dan antri masyarakat kita secara signifikan? Ya, eh, pasti saya kira ada efeknya seperti itu. Digital digital kan betul-betul tidak, kita tidak saling melihat lagi antri. Tidak ada lagi karcis misalnya naik Damri atau Volvo halte kesekian, tidak ada. Iya. Sudah tidak ada lagi itu moda transportasi. Moda transportasi massal pun hari ini dengan memakai duit digital, barcode atau kiris. Seperti itu tidak ada lagi hal-hal yang demikian. Seperti itu. Oke. Dan Iya. memang kebutuhan mobilitas itu kebutuhan mobilitas. Iya. Abang, Mendengar suara saya? iya, oke. Kita jeda sejenak, Abang. Nanti setelah ini Richard akan kembali saat lagi ya. Siap. Iya, oke. Jangan kemana-mana. Iya, sahabat budaya, kita berlanjut kembali, Abang. Iya. Nah, bagaimana ketergantungan pada aplikasi mengubah cara individu berinteraksi dengan ruang publik di jalanan, Tabe? Oh ya, ketergantungan saat ini pasti satu, paling tidak ketergantungan jaringan internet. Satu, jaringan internet. Iya. Yang kedua, kait dengan digitalisasi dan transportasi adalah ketergantungan infrastruktur jalan. Ada dua sebenarnya ketergantungan kita sebagai pengguna jalan atau bagian dari masyarakat
Yang pertama jaringan internet, yang kedua adalah jalan. Wah, sudah bagus, jaringannya kurang bagus. Iya. Oke. Mendengar suara saya? Ya, sangat sangat jelas Abang. Iya. Yang ya, yang ketiga tentu keamanan ya, keamanan digital. Itu keamanan cyber yang terkait dengan karena ada banyak kasus misalnya saudara-saudara kita yang bekerja misalnya di transportasi online, misalnya membeli tiba-tiba hilang customernya atau ada yang memesan mobil atau motor tiba-tiba tidak jelas siapa dia, itu juga permasalahan digital juga di fenomena di masyarakat. Kadang-kadang ada yang sangat merugikan saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai sopir atau pengendara transportasi lain seperti itu. Jadi ada itu, selain jalan tentunya internet ya, seperti itu. Itu ketergantungan kita. Kita sangat tergantung dengan jalanan yang bagus, Iya. yang bebas macet, yang aman. Entahkah jam berapa malam pulang Bang Richard dari Jalan Teburane, Iya. ketika Bang Richard pemakai jalan dan memakai jasa angkutan digital, itu pasti yang paling pertama keamanannya, yang kedua jaringan internetnya supaya bisa terpantau sama keluarganya, Iya. sama keluarga di rumah seperti itu. Iya. Ya, lalu sejauh mana infrastruktur fisik jalan raya kita saat ini ya di Kota Makassar ini akhirnya harus siap menghadapi tuntutan sistem transportasi yang semakin berbasis data dan juga jaringan. Iya, berdasarkan pengamatan kita semua sebagai masyarakat yang yang beraktivitas di Kota Makassar, saya warga tetangga Kota Makassar, tapi hampir setiap hari, pertama masih banyak saya pikir yang mesti dibenahi oleh Oke. pemerintah kita, oleh negara kita. Selain kemacetan di jam-jam tertentu, di ruas-ruas tertentu, atau eh, di daerah-daerah yang banyak massa berkumpul pada jam kesibukan atau jam pulang kantor, pulang kuliah, pulang pasar, dan pulang berbagai aktivitas lainnya itu mesti dibenahi. Eh, ba- Baik jalan istilahnya jalan Jalan nasional? pemerintah kota maupun jalan Iya. provinsi atau bahkan jalan nasional ini. Iya. Karena kadang-kadang kan kita dengar atau baca di media, ini bukan tanggung jawabnya Pemkot, ini tanggung jawabnya provinsi. Ini tanggung jawabnya nasional, ini kementerian. Jadi kita sebagai masyarakat sebenarnya tidak penting siapa punya tanggung jawab itu. Yang jelas Bang Richard dari Jalan Riburane sampai di Sudiang itu eh, oke jalanannya, aman di jalan dan eh, mendapat eh, pelayanan dari pengguna angkutan digital yang baik seperti itu. Saya kira itu seperti itu. Jadi saya kira masih banyak PR-nya kita di negara kita, baik itu lingkup Pemkot, lingkup gubernur maupun skala nasional, itu pasti banyak transportasi jalanan kita yang apalagi musim hujan seperti ini ya. Iya. Saya kira banyak sekali, tidak usah disebut di jalan mana, tetapi mudah-mudahan pemerintah atau pihak yang berwenang mendengar ini bahwa jalanan itu berbanding lurus dengan kemajuan digital, harus berbanding lurus, jangan berbanding terbalik. Iya. Kemajuan digital cukup oke, tetapi jalanannya kalau bukan lubang berair Ya. atau basah, becek seperti itu. Nah, itulah sebabnya masyarakat kita terkadang mereka gini, Abang. Kalau misalnya mungkin agak bergeser, tolong diluruskan ya. Masyarakat kita sekarang kan mereka kan bersentuhan dengan teknologi itu kan mereka semakin mereka semakin punya keinginan tahuan yang begitu besar. Nah, mereka tidak peduli ini bagaimana yang penting jalan saya lurus. Cuman terkadang akhirnya masyarakat ini terkadang rewel. Ini kok kita sudah begini tapi jalannya kok masih begini-begini saja. Padahal maksudnya kita sudah sampai ya mungkin istilah sekarang viral dulu baru ditangani gitu ya. Bagaimana Abang melihat ini? Benar juga sih. Iya, benar juga. Kita juga bagian dari warga negara Indonesia yang taat pajak. Saya pikir pemerintah itu maksudnya yang berwenang ya, mesti perlu memperhatikan karena banyak terjadi kemarin di Jembatan Kembar juga ada jalanan bocor, kemudian ada pengendara jatuh juga.
itu kan berbahaya bagi kemaslahatan Sangat. kehidupan sehari-hari kan. Eh, di mana-mana saya pikir itu ya. Memang banyak dan berbahaya itu untuk keselamatan pengguna jalan. Saya pikir seperti itu. Eh, saya kira banyak deh Iya. di kabupaten-kabupaten juga, di lintas kabupaten, lintas kecamatan. Jangankan lintas kabupaten maksud saya Bung Richard, tetapi Iya. di dalam kota juga masih banyak transportasi sarana transportasi kita, perhubungan kita yang dalam tanda kutip mesti dibenahi karena Iya. itu untuk kemajuan ekonomi juga dan keselamatan pengguna atau masyarakat seperti itu. Belum lagi misalnya saudara-saudara kita yang bekerja di jalan raya memang itu kan ketika jalanannya bagus berarti mengurangi ongkos operasional sehari-harinya. Betul. Misalnya bahan bakar, ban, dan lain-lain. Tetapi ketika jalanan hancur, pasti ongkosnya banyak, biayanya tinggi, kemudian tidak mestinya dapat dijangkau 5 menit, akhirnya dijangkau 30 menit, berefek ke penggunaan BBM lagi. BBM kita ngantri di pom bensin atau di pusat-pusat pengisian bahan bakar itu jadi masalah sosial lagi. Bertumpuk-bertumpuk, pada dasarnya sudah bisa melayani 3 customernya, Iya. atau boncengannya atau muatannya akhirnya hanya satu gara-gara antrian karena efek jalan itu. Saya kira ini lingkaran yang saling terkait. Jadi bisa dibayangkan misalnya kalau 100 orang karena rusak jalanan, gara-gara rusak jalanan, 3 penumpang kali 100, berapa pendapatan yang tidak bisa didapat oleh saudara-saudara kita yang bekerja di jalan itu. Oke. Iya, saya kira terkait dengan ekonomi, terkait dengan kehidupan keluarganya di rumah, terkait dengan pendidikan. Ketika lancar mendapatkan rezeki di jalan, anaknya juga bisa sekolah, bisa jadi penyiar RRI, bisa jadi dosen, bisa jadi Amin. dokter, bisa jadi pengusaha, bisa jadi petani yang sukses di masyarakat. Karena ini saling terkait. Seperti itu. Nah, apa tantangan terbesar dalam mengintegrasikan moda transportasi konvensional? Misalnya ada angkut, bus ya, masuk ke dalam ekosistem jaringan digital sehingga ini tidak terjadi ketimpangan kultur. Yang pertama kan pasti SDM juga ya, SDM mesti dibenahi. SDM, apapun profesi kita harus melek teknologi hari ini. Apapun profesi kita, mau jadi pedagang sayur karena ada warga juga ikut digital seperti itu. Satu, penguasaan teknologi harus. Yang kedua, kolaborasi. Kolaborasi. RRI tanpa kolaborasi juga tidak apa-apa. Semua di jalan hari ini harus kolaboratif. Bukan di jalan, bukan tanggung jawabnya Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, tapi polisi juga, Pak Polisi juga bertanggung jawab. Apa siapa lagi bertanggung jawab? Masyarakat pengguna jalan tertib dong memakai. Jangan membuang sampah. Semua saling bertanggung jawab. Itu kita masalah kita. Eh, belum belum merasa memiliki bahwa jalanan ini milik kita, tetapi mudah-mudahan bukan ego ya. Iya. Masih banyak saudara-saudara kita naik PT-PT, naik transportasi, naik motor, membuat jalan, merokok. Itu kan banyak hal sederhana, tetapi itu sangat mengganggu baik secara digital di jalan maupun konvensional. Saya pikir itu terkait mental juga, Bang Richard. Iya. Oke. Iya. Nah, kemudian Jadi bagaimana? kita harus memperbaiki SDM kita dan sikap mental kita sebagai pengguna jalan, sebagai masyarakat melek digital, mental juga masih penting dijaga. Antri, jangan menerobos kiri kanan kan masih banyak. Iya. Dilarang parkir, tetap parkir. Seperti itu kan banyak hal-hal yang sederhana tetapi dianggap biasa terjadi. Membiasakan yang salah itu sangat tidak benar di jalan. Oke. Iya. Bagaimana peran teknologi internet ini ke masyarakat pedesaan? Apakah berpengaruh juga terhadap kultur kita di Sulawesi Selatan secara umum dan Makassar secara khusus? Saya pikir semua sekarang batas teknologi, batas digital dipengaruhi. Saya kira masyarakat di desa juga dengan mudahnya mengakses kapan diskon pusat perbelanjaan di sana. Mengakses mobile banking, mengakses antri di rumah-rumah sakit, di pelayanan-pelayanan kesehatan. Semua sekarang berbasis digital.
Bang Richard. Jadi tidak sekarang baik di desa maupun di kota eh, apa namanya peluang-peluang kehidupan yang lebih baik saya kira sama. Saya pikir sama. Iya. Tetapi efeknya juga berbahaya. Ketika misalnya terjadi pasobis atau penipu online, jangankan di kota, di desa juga masuk jaringan lahan penipuan tertentu. Lewat apa pun macam-macam kan, pengiriman paket, transportasi lewat apa dan lain-lain. Saya kira seperti itu masalahnya. Oke. Abang Iya, itu kita, masalahnya. iya, kita rehat lagi sejenak sahabat budaya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali saat lagi. Kemana nih kita? Janjiannya di hotel. Google Maps saja. Jalan lurus, tetap di jalur yang benar. Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini? 20 M, bos. Oke, nanti kita atur tender biar mereka yang menang. Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar. Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus. Kita belok kiri aja, bos. Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya. Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri. Hah? Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana? Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos. Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar. Bu, minggir sedikit bu, muka lewat Iya, ibu ini tidak tahu diri. Sudah jalannya pelan, tidak mau minggir lagi. Bapak-bapak ini semua tidak tahu aturan ya? Ini trotoar, tempatnya pejalan kaki, bukan untuk motor. Iya, tapi ini kan macet, Bu. Makanya kami mau lewat di atas. Ini bikin tambah macet lagi. Tidak ada alasan untuk mengambil hak pengguna jalan. Trotoar untuk pengguna jalan, bukan untuk kendaraan roda 2. Nusantara Malam masih bersama Anda. Nobita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross. Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir. Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku. Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu. Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki? Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon. Iya, jangan diulangi ya. Berjalan kaki itu layak utama. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Masih bersama
narasumber kami, Abang Sumarlin Rengkong yang masih terus terhubung lewat Zoom kita. Nah Abang, kebijakan seperti apa yang paling krusial untuk memastikan transformasi kultur transportasi ini tetap inklusif bagi kelompok-kelompok lansia atau masyarakat ekonomi rendah? Yang pertama pasti regulasi atau kebijakan ya yang terkait dengan keamanan digital. Itu yang pertama. Keamanan digital baik saudara-saudara kita yang bekerja di layanan itu maupun masyarakat tanpa membedakan usia. Jadi semua orang membutuhkan regulasi keamanan digital. Anak SD, PAUD, masyarakat umum, lansia, bahkan orang-orang berkebutuhan khusus juga membutuhkan regulasi keamanan digital. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya infrastruktur digital. Dukungan akses internet yang stabil. Ini kan terkait dengan keamanan. Kita punya anak TK yang diantar pulang pergi ke sekolah, kita harus memastikan infrastruktur digitalnya. Bagus tidak? Nyambung tidak dengan WA grup keluarga? Seperti itu. Yang ketiga, saya pikir, atau menurut saya adalah pendidikan literasi digital. Ini penting juga, ini pendidikan literasi digital. Mulai diperkenalkan di tingkat sekolah dasar setidak-tidaknya ya, bahwa di luar sana ini ada dunia tanpa batas. Ada dunia, ada bumi yang bisa dijangkau dengan dunia digital. Jadi harus ada pendidikan dan literasi digital ini, Om. Oke. Ada pendidikan dan literasi digital. Sudah ada regulasi, sudah ada juga infrastruktur digital. Terus yang ketiga, pendidikan dan literasi digital. Yang keempat, integrasi moda transportasi. Integrasi moda transportasi. Hubungan transportasi online dengan transportasi publik yang lain. Jadi saling terkoneksi. Ibaratnya ketika kita naik pesawat, pesawat itu saling terhubung dengan pesawat-pesawat yang lain atau bandara yang lain. Sekarang kan belum terkonek kan? Misalnya kita naik, anggaplah naik motor online dari Sungguh Minasa ke Jalan Kusudiang. Belum ada koneksi antara pengendara yang satu dengan pengendara yang lain. Andai kan itu seperti pesawat, luar biasa majunya ini. Ini itu yang penting juga, kemajuan digital. Yang terakhir saya kira, itu kebijakan yang ramah lingkungan. Misalnya terkait dengan keamanan, di jam-jam tertentu, penyiar RRI ini pulang jam 12 malam atau pukul 24. Itu penting juga itu, keamanan dijamin terkait dengan ramah lingkungan. Bahwa ada misalnya ada tim keamanan berjaga di pos-pos tertentu. Kan luar biasa misalnya kabar ke masyarakat misalnya ada penyiar kena, mohon maaf ya saya bercontoh saja ini. Ada penyiar RRI dihadang sama begal. Itu kan luar biasa kejadian-kejadian tertentu ya, nauzubillah begitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi itu kita tidak biarkan. Berarti ada digital ramah lingkungan. Seperti itu. Saya kira 5 poin itu luar biasa. Kalau itu bisa dipenuhi oleh pemangku kebijakan atau kita sebagai warga pemakai jalan, luar biasa indahnya dunia ini di bumi, di Sulawesi Selatan. Oke. Mudah-mudahan ini bukan mimpi. Amin. Tapi nyata besok di Jalan Demburane. Oke. Bagaimana Abang memprediksi wajah transportasi kultur perkotaan untuk beberapa tahunnya ke depan di Kota Makassar dulu lah? Saya memprediksi semakin banyak platform digital. Kemarin diluncurkan oleh pemerintah itu moda taksi non bahan bakar listrik ya. Iya. Mungkin saja nanti akan ada moda transportasi berbasis energi lain. Iya, mungkin saya pikir akan banyak seperti itu. Akan ada mungkin moda transportasi dengan energi tatapan mata Bung Richard, atau mungkin energi air dan lain-lain. Saya kira akan banyak platform seperti itu. Inovasi ini perkembangan zaman luar biasa. Inovasi. Mungkin saja akan ada energi dari sinar matahari. Kan listrik sekarang ya, taksi-taksi listrik yang paling baru
diluncurkan oleh pemerintah. Jadi apa yang dicas Mungkin itu saja ya? nanti akan ada energi-energi yang lain. Iya. Yang dicas itu abang Misalnya ya? akan pakai remote sendiri. Oh Mungkin iya. saya akan pakai remote sendiri. Mhm. Seperti itu. Oke. Iya. Apa pesan kunci atau PR terbesar bagi pemerintah dan akademisi agar transformasi jalanan ke jaringan, transportasi kultur, transportasi ini tidak hanya menjadi tren teknologi, tapi betul-betul akhirnya bisa meningkatkan kualitas hidup warga di Kota Makassar? Kalau pertanyaan itu menurut saya itu kita harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, beradaptasi dulu lah. Mau kita sebagai profesi penjual bakso harus beradaptasi dengan dunia digital. Apalagi dengan profesi kita sebagai sopir atau mobil atau motor online, harus dulu melek teknologi dulu itu. Paling tidak kita menguasai 2 atau 3 aplikasi online yang online itu. Itu yang pertama. Yang kedua, inovasi kendaraan ya. Inovasi kendaraan ini kan terkait pelayanan ya. Pelanggan adalah raja. Pelanggan adalah raja. Yeah. Saya berbicara di RRI, saya adalah rajanya. Om Richard adalah anak rajanya lagi, Iya, seperti itu. betul. Jadi pelayanan yang maksimal. Saya kira dimanapun kita berada pasti pelayanan prima, pelayanan maksimal ya. Itu saya kira hari ini ketika misalnya ada saudara-saudara kita di mobilnya, terus Bung Richard atau Om Richard turun dari mobilnya, lupa laptopnya, lupa ponselnya, dan dikasih kembali alamat itu, itulah pelayanan yang prima. Oke. Seperti itu, kejujurannya misalnya. Iya. Saya kira ramah lingkungan juga, transportasi apapun harus menyiapkan sampah ya. Harus menyiapkan tempat sampah. Jangan sampai seenaknya masih puntung rokok, hal yang sederhana, pembungkus permen, pembungkus coklat, pembungkus es, seenaknya dibuat di jalan. Saya kira baik dari pengguna maupun saudara-saudara kita, bapak-bapak kita, ibu kita yang bekerja di jalan harus mengerti tentang isu-isu lingkungan, bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bumi di jalan. Saya kira seperti itu. Oke. Merangkum dari pertama sampai yang barusan abang sampaikan ini, closing statement Tabe. Saya kira pertama, mari kita sama-sama jujur di jalan, baik pengguna maupun kita berprofesi di jalan, terus kita harus beradaptasi dengan zaman. Seperti RRI beradaptasi secara digital. Andaikan RRI tidak bisa beradaptasi secara digital, kita tidak bisa mengudara bersama-sama malam ini, senja ini. Jadi masyarakat, ayolah kita beradaptasi dengan kemajuan digital, tetapi ada hal tertentu secara konvensional jangan dilupakan, jangan dikubur. Ada nilai tertentu juga tidak boleh dikubur dengan kemajuan digital ini. Ada pembangunan tertentu yang masih urgent di zaman digital, termasuk kejujuran, menjaga lingkungan, persaudaraan di tengah kota ini atau di tengah mobilitas tinggi di Kota Makassar. Oke, luar biasa. Ya, sahabat budaya dimanapun berada, kita sudah bersama dengan narasumber kita malam hari ini, Dr. Sumarlin Rengko, HR SSM HUM, selaku dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Ya, terima kasih Abang, selamat malam, terima kasih ya. Walaupun by Zoom, tapi ini informasinya sangat berharga untuk kami semua dan semoga bisa memberikan pencerahan kembali untuk informasi tentang budaya kita, bagaimana kita bisa berbudaya di jalan raya. Sahabat budaya, Richard pamit. Abang terima kasih, sehat sukses, salam hormat buat keluarga dan teman-teman. Selamat tahun baru 2006. Iya, sahabat budaya terima kasih banyak, Richard pamit. Eka makasih. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam.